Bell's palsy dapat terjadi pada semua golongan usia. Kelumpuhan saraf tersebut bersifat sementara, namun ada juga beberapa kasus yang mana kelumpuhan saraf wajah terjadi secara permanen seumur hidup. Ya, dan untuk mencegah kelumpuhan yang lebih berbahaya lagi, ada baiknya Anda mengenali gejala Bell's palsy. Gejala Bell's palsy secara umum yaitu terjadi secara tiba-tiba berupa kelumpuhan ringan sampai total pada salah satu sisi wajah. Menyebabkan pasien sulit tersenyum atau menutup salah satu kelopak mata, wajah melorot menjadikan wajah sulit berekspresi, dapat terjadi rasa nyeri di sekitar rahang atau di belakang telinga pada salah satu sisi wajah yang terpengaruh. Sensitivitas terhadap suara akan meningkat pada sisi wajah yang terpengaruh dan juga kadang timbul nyeri kepala, penurunan kemampuan indera pengecap pada sisi yang lumpuh, penurunan jumlah air mata dan liur yang diproduksi pada sisi yang terkena, dan juga pada beberapa kasus Bell's palsy dapat mempengaruhi saraf kedua sisi wajah walaupun hal tersebut jarang terjadi. Pemirsa, berikut ini daftar nama tokoh ternama yang juga pernah menderita penyakit Bell's palsy. Pemirsa, beberapa hari terakhir ramai hasil posting di media sosial mengenai PLT Gubernur Banten, yaitu Rano Karno yang menderita Bell's palsy. Ya, wajah Rano sedikit tertarik, bibir miring hingga terlihat tidak simetris. Lalu penyakit apakah Bell's palsy? Berikut penjelasannya. Selain melalui kata-kata, kita juga bisa menyampaikan rasa marah, sedih, atau takut melalui ekspresi wajah. Sayangnya kelumpuhan pada syaraf wajah atau biasa disebut sebagai Bell's palsy bisa membuat wajah tidak terlihat memiliki ekspresi. Bell's palsy adalah penyakit syaraf yang menyerang saraf fasialis atau wajah, menyebabkan kelumpuhan otot-otot salah satu sisi wajah, sehingga wajah menjadi asimetris. Hanya salah satu sisi wajah penderita saja yang dapat tersenyum. Selain itu, hanya satu mata saja yang dapat menutup dengan sempurna. Penyebab Bell's palsy belum diketahui secara pasti, namun beberapa sumber menyebutkan penyebab Bell's palsy adalah proses peradangan saraf yang mengontrol otot-otot salah satu sisi wajah. Namun ada pula yang mengatakan akibat infeksi virus. Bell's palsy dapat terjadi pada semua golongan usia, baik pria maupun wanita. Dan pada kebanyakan orang, kelumpuhan syaraf tersebut bersifat sementara, yaitu hanya selama beberapa hari hingga beberapa minggu, serta dapat kembali pulih setelah kurang lebih 6 bulan. Pemirsa, penyakit Bell's palsy mulai dikenal warga Jakarta. Banyak yang mengira penyakit ini seperti stroke pada wajah. Ya, dan berikut komentar sejumlah warga terkait penyakit Bell's palsy. Tahu. Tahu nggak Rano Karno tuh lagi sakit apa sekarang? Tahu, sebenarnya sih kondisinya sehat, cuma fisiknya kelihatan ya, mukanya kayak agak kayak orang kena stroke gitu sih. Pernah dengar nggak sih Rano Karno itu sakit Bell's palsy? Pernah dengar nggak sih? Pernah dengar, tadi pagi kebetulan dengar berita juga. Tahu nggak Mbak itu seperti apa sih? Detailnya kurang tahu sih, cuma emang penyakit kalau kayak aduh apa ya, lupa namanya, pokoknya kalau ada dulu petinju juga kalau nggak salah punya sakit kayak gitu. Cuma detailnya apa aku kurang tahu. Kalau fisiknya sendiri seperti apa sih? Bibirnya agak miring, terus kayak sarafnya ada yang ketarik gitu sih. Pernah Rano Karno tahu nggak kalau lagi sakit sekarang? Iya, Sakit apa tuh Mbak? Bell's palsy gitu ya. Bell's palsy. Pernah dengar nggak sih itu penyakit apa penyebabnya dan bagaimana? Angin ya. Karena Karena kalau nggak salah itu ada misalnya AC yang terlalu fokus pada badannya gitu. kalau penampakan fisiknya sendiri tahu nggak Mbak?
suka ototnya kayak ketarik gitu ya. Jadi kayak miring sebelah gitu. Hampir sama sih sama stroke, cuma kalau ini kayaknya dengan latihan terus-menerus bisa gitu. Bukan karena makanan. Sebelumnya udah tahu Rano Karno? Tahu saya bintang film. Rano Karno lagi sakit, tahu Bapak? Tahu ya. Tahu nggak penyakitnya apa sekarang? Rano? Bel palsy itu istilahnya mulut mencong ya. Oke, Bapak tahu nggak sih penyebabnya apa? Bel palsy Itu pernah dengar? pernah dengar karena saya pernah ngalamin. Itu biasanya dari kena angin, terus juga kita punya tekanan darah tinggi, hipertensi. Saya kan pernah hipertensi sempat 190/90, padahal kalau normal itu kan 120 ya. Nah mungkin orang yang kena darah tinggi itu dia nggak menyadarin bahwa dia itu sudah ada. Saya memang sebelum itu makan bebas saja. Orang ketahuan darah tinggi itu setelah udah kena itu baru ketahuan. Sebenarnya saya tuh udah dari dulu mungkin ada kali. Tapi sekarang setelah kejadian ini saya harus minum obat seumur hidup. Terapi ada saya 32 kali, seminggu 2 kali, jadi selama 3,5 bulan di rumah sakit Persahabatan. Nggak ada, tiba-tiba aja kena begitu mulut agak menyut, tapi sepintas dia normal, artinya cuman mata agak merah gitu kan, sebelah kanan kan agak merah, terus ngomongnya agak pelok sedikit gitu ya, itu aja. Jadi dia sebenarnya bukan stroke, sebenarnya beda kan, orang bilang itu stroke. Kalau stroke itu kan tangan begini yang palanya di sini pecah, pembuluh darah di otak ini.